Telat ayah izinnya. Ya nggak tahu soalnya. Dari dulu saya pernah dipanggil sama ayah, kabarnya saya bicara berdua. Dia bilang dia tidak bangga dengan harta yang kita miliki. Dia juga nggak bangga dengan kedudukan yang kita miliki. Dia cuma minta kepada saya untuk mengumpulkan sebuah keluarga di surga. Cuma itu permintaannya. Itu permintaan pertama sekaligus permintaan terakhir. Tidak pernah dia meminta sebelumnya dan tidak pernah dia meminta lagi setelah itu. Dia cuma menerima apa yang kita kasih. Itulah kemudian cucunya jadi penghafal Quran. Nah, gara-gara itu dan sejarahnya saya ingin pulang lagi, kita bangun pesantren. Keluarga ini harus punya amal jariah untuk mengumpulkan semuanya di surga. Karena amal kita tidak cukup. Amal kita tidak cukup. Jadi kita butuh amal lain. Itulah sejarah dibikin. Kita bikin pertama adalah penghafal Quran. Setelah itu kita bikin pesantren-pesantren, rumah-rumah Quran, sekolah-sekolah yang mengajarkan agama. Maka saya butuh bantuan, saya butuh support untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh kami. Cita-citanya nggak banyak, cuma satu itu saja, tapi berat dan tidak bisa dipenuhi di dunia, cuma bisa dipenuhi di akhirat. Kita cuma cari jalannya saja supaya itu tetap hasilnya kita akan tahu. Dan dari itu untuk ayah ini saya ingin memberitahu kepada beliau bahwa proses sudah jalan. Cucu tadi menghafal Quran, kami bangun pesantren, dan amal soleh itu kami ingatkan pahalanya mengalir kepada ayah untuk orang tua, semua orang tua, termasuk mertua saya juga diingatkan bahwa kita sebenarnya seburuk apapun tetap orang tua. Jadi itu, nggak tahu kalau yang lain adik-adik dipanggil juga seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya pernah dapat amalan berat seperti itu. Sejak saat itulah saya cari jalan, dan saya tidak menemukan jalan kecuali mencetak penghafal Quran. Maka jadilah cucu-cucunya 3 orang itu laki-laki penghafal Quran, sehingga juga ini juga menyusul jadi ulama yang lurus, jadi kiai yang lurus, yang hanif. Dan itu merubah cara berpikir saya ketika itu, merubah pola hidup saya. Jadi itu beban berat buat saya, dan saya tidak bisa pikul sendiri, adik. Tidak bisa pikul sendiri, berat. Mengumpulkan sebuah keluarga itu berat. Saya pikir 3 orang ini cukup, ternyata tidak cukup. Ketika kita bertemu lagi, keluarga lagi, beban itu tetap ada pada saya, siapapun itu. Doakan aja lah. Dan jangan lupa kalau setia beramal soleh, sertakan walaupun secara otomatis tetap diniatkan. Harus. Saya ingin sampaikan pada sama karena saya jauh dari jaga mama. Kita surga kita tinggal satu. Ada yang lain. Jangan mendengar suara di hadapan. Jangan sekali-sekali suara. Kalau kita seorang sarjana di hadapan mama, tetap dia lebih tinggi. Sekalipun kita seorang kiai, seorang ustazah, di hadapannya mama, kita turun satu level. Tidak bisa kita diataskan. Apa yang kita miliki semua adalah miliknya orang tua. Jadi bantu supaya saya bisa mengemban amanah apa yang disampaikan oleh ayah kita. Ini laki-laki yang saya kagumi sebenarnya. Tidak pernah pusing dengan dunianya. Apapun kejadiannya di dunia, dia tidak pernah pusing. Dia cuma
paling keras sama kita ketika masalah sholat. Saya ingat sekali, tidak pernah dia menuntut sekolah kita nilainya bagus, tidak. Tapi kita digedor pintu kita ketika waktu sholat kita. Saya ingat. Kita sama-sama tahulah, siapapun, bukan cuma anaknya, siapapun yang bermalam di rumah, semua mendapat teguran semua, karena dia tahu tanggung jawab. Dia akan diminta pertanggungjawaban. Kita beruntung lahir dari rahim orang-orang soleh. Kita beruntung punya keluarga orang soleh. Dan kita menjadi orang soleh. Kita beruntung punya adik seperti itu. Alhamdulillah kita didekatkan juga sama orang soleh. Doakan Allah maghfirlah warhamhu wa'afu anhum min ibadika muslimin ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jaga bapak ya. Kalau kalian tidak sanggup kasih tahu saya bawa bapak. Ya, saya urus dengan batasan saja. Jaga orang-orang tua kita. Om Musa itu semua saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, jaga semua silaturahmi kita.